Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek prinsip berkelanjutan kami mengenai evaluasi kualitas jaringan Wi-Fi kampus ITB Jatinangor. Nah, ini adalah kelompok kami. Perkenalkan, saya Araskara Citradipta dengan NIM 163255189. Saya Afif Herul Sarudin dengan NIM akhir 339. Perkenalkan, nama saya Dharma Agung Rosmadanu dengan NIM 163253315. Perkenalkan, nama saya Fatir Marzuki dengan NIM 163254405. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Rehansyah dengan NIM 163255183. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang topik kami. Di era internet ini, aktivitas pembelajaran mahasiswa ITB Kampus Jatinangor sangat bergantung terhadap kualitas Wi-Fi ITB Kampus Jatinangor. Namun, beberapa mahasiswa sering mengeluhkan kualitas Wi-Fi di sini karena mengganggu efektivitas pembelajaran. Padahal, kualitas Wi-Fi yang baik bisa menunjang pendidikan dan menjamin pembelajaran digital yang inklusif sesuai dengan STG 4 dan STG 9. Oleh karena itu, kami ingin mengevaluasi kualitas Wi-Fi di sini berdasarkan persepsi mahasiswanya dan bisa memberikan rekomendasi perbaikannya pula. Sekian. Nah, ini adalah daerah kajiannya. Daerah kajian kami dalam proyek ini adalah dalam area kampus ITB Jatinangor, seperti GKU 1, GKU 2, GKU 3, kantin, asrama, dan juga perpustakaan. Kami berfokus di daerah ini karena kami ingin fokus pada mengevaluasi kualitas jaringan Wi-Fi terkhusus di area kampus ITB Jatinangor, agar hasil evaluasi juga dapat lebih spesifik. Di bagian ini yaitu penjelasan mengenai data yang telah kami dapatkan dari pembagian kuesioner pada beberapa waktu yang lalu tentang pengaruh kualitas Wi-Fi kampus ITB Jatinangor terhadap semangat dan motivasi untuk belajar bagi mahasiswa ITB Jatinangor. Didapat responden sekitar 52 mahasiswa yang termasuk ke dalam beberapa angkatan dan berbagai dari fakultas. Dapat data yang pertama yaitu mengenai grafik seberapa sering penggunaan Wi-Fi oleh mahasiswa di kampus. Didapat sekitar 68% mahasiswa sering menggunakan Wi-Fi ITB Jatinangor. Nah, untuk data yang kedua yaitu seberapa sering mengalami gangguan saat menggunakan Wi-Fi untuk kegiatan akademik. Di bagian ini didapat data sekitar 98,2% responden pernah mengalami setidaknya satu kali gangguan saat menggunakan Wi-Fi untuk kegiatan akademik. Dan data selanjutnya yaitu data ketiga mengenai pengaruh jaringan terhadap efektivitas belajar menunjukkan bahwa 63,5% mahasiswa merasa Wi-Fi yang stabil berpengaruh terhadap keefektifan untuk belajar. Dan data yang keempat yaitu mengenai pengaruh kualitas Wi-Fi terhadap motivasi mengikuti kuliah daring atau mengakses materi secara digital menunjukkan bahwa 90,4% responden merasa kualitas Wi-Fi berpengaruh terhadap motivasi untuk mengikuti kuliah daring atau mengakses materi secara digital. Data yang kelima yaitu data kepuasan terhadap kualitas Wi-Fi. Di sini menunjukkan mahasiswa merasa kurang puas karena penilaian mereka sekitar 78,9% mahasiswa merasa kurang puas terhadap Wi-Fi ITB Jatinangor. Data yang keenam yaitu mengenai kestabilan Wi-Fi. Di sini menunjukkan bahwa 84,6% responden merasa bahwa Wi-Fi kampus ITB Jatinangor tidak stabil. Berdasarkan hasil data dari kuesioner, dapat diketahui bahwa Wi-Fi kampus ITB Jatinangor diandalkan oleh banyak mahasiswa. Akan tetapi, mayoritas dari responden menjawab bahwa kualitas jaringan Wi-Fi masih kurang stabil dan belum memuaskan. Sedangkan mayoritas responden juga merasa bahwa kualitas jaringan Wi-Fi berpengaruh terhadap efektivitas belajar dan bahkan pernah mengalami gangguan saat melakukan kegiatan akademik. Hal ini berkorelasi dengan data selanjutnya, di mana mayoritas responden merasa bahwa kualitas jaringan mempengaruhi motivasi untuk mengikuti kuliah daring ataupun mengakses kebutuhan akademik digital. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahwa diperlukan adanya peningkatan kualitas koneksi jaringan Wi-Fi di kampus ITB Jatinangor. Di sini saya akan membacakan tentang kesimpulan dan solusi. Solusi yang dapat dilakukan ada dua,
Yang pertama dari sisi teknis, yaitu dengan menambah akses point di area yang koneksi Wi-Fi-nya kurang stabil dan membuat bandwidth management untuk memprioritaskan koneksi yang bertujuan dengan akademis. Yang kedua, dari sisi manajerial, yaitu dengan mengadakan sosialisasi penggunaan Wi-Fi kampus. Dari hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kualitas Wi-Fi di kampus ITB Jatinangor saat ini belum memadai dan tidak merata, yang secara signifikan menghambat kegiatan akademik mahasiswa. Oleh karena itu, perlu disegerakan untuk diterapkan solusi teknis maupun manajerial untuk memperbaikinya. Sekian dari saya, terima kasih.